Kita nggak akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyalahi orang banyak? Tidak. Tapi yang ditanya, kenapa kamu menyalahi satu orang ini? Siapa satu orang ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kamu menyalahi orang ini? Allah menyuruh untuk mengikuti beliau, nggak ada yang lain. Bukan mengikuti kiai, bukan ustadz, bukan habib, bukan imam. Ikuti ini, satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Kenapa kalian nggak ikuti dia? Justru kalian lihat orang banyak. Ikuti orang banyak. Ikuti nenek moyang. Akan dihisab oleh Allah. Karena Allah menyuruh untuk mengikuti satu orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika orang masuk ke liang kubur, ditanya berapa pertanyaan? 3. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. 3 pertanyaannya. Siapa Rabb kamu? Maksudnya, bagaimana kamu beribadah kepada Allah? Kamu mentauhidkan Allah atau tidak? Akan ditanya oleh Allah. Yang kedua, apa agama kamu? Wa ma dinuka. Yang ketiga, wa man nabiyuka. Siapa nabi kamu? Bukan sekedar menjawab Nabi Muhammad, bukan. Kamu itiba tidak pada Nabi Muhammad SAW. Paham ini? Bab ini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau makna syahadat Muhammad Rasulullah, itu maknanya 4 makna syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama, ta'atu fima amar. Yang kedua, tasdiqu bima akhbar. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Mana syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu ta'atu fima amar, mentaati beliau apa yang beliau perintahkan. Wajib taat mutlak pada beliau. Sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua, wajtinabu ma nahan wa zajar. Tasdiqu bima akhbar, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Semua yang berita, riwayat yang sahih wajib kita benarkan. Yang ketiga, wajtinabu ma nahan wa zajar, menjauhkan apa yang beliau larang. Wajib menjauhkan yang beliau larang. Apa aja? Yang pertama kali larangan yang paling besar apa? Syirik. Kemudian durhaka pada kedua orang tua, bid'ah dan yang lainnya, itu wajib dijauhkan. Kita nggak boleh berbuat syirik, nggak boleh durhaka pada orang tua, nggak boleh berbuat bid'ah dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Nggak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang beliau syariatkan. Kita nggak boleh mengadakan ibadah yang baru dalam agama. Agama Islam sudah sempurna. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Karena Allah mengutus Nabi Muhammad SAW tujuannya supaya kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, agar ibadah kita diterima oleh Allah, agar kita masuk surga. Kita oleh Allah diutusnya Nabi Muhammad supaya kita mengikuti beliau, ittiba. Bukan kita mengadakan yang baru dalam agama. Kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Dan ini merupakan makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Makanya kalau kita berpijak lagi tentang la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dari kalimat la ilaha illallah untuk menunjukkan bahwa kita nggak boleh berbuat syirik. Kita wajib mengikhlaskan ibadah Allah dan nggak boleh kita berbuat syirik. Mana Muhammad Rasulullah, kita wajib ittiba kepada beliau. Nggak boleh mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, nggak boleh. Nggak boleh berbuat beda. Kalau ini kita lakukan, lurus agama kita. Nah, kebanyakan manusia menyimpang, ya karena itu udah tahu, kemudian mereka nggak mau terima. Sudah tahu, mereka masih mengadakan yang baru agama. Sudah tahu, mereka tidak mau sampaikan tentang tauhid. Sudah tahu, mereka masih berbuat syirik. Kalau di sini kalau sudah tahu kebenaran, kemudian mereka tidak mau mengikuti kebenaran, berarti di sini mereka mengikuti apa? Hawa nafsu. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ketika mereka tidak mengikuti apa yang dakwakan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka menolak atau mereka tidak laksanakan, berarti mereka mengikuti hawa nafsunya. Sudah begitu, sesat atau tidak? Sesat.